Wanita ini sangat hoki. Menikah dengan siapa pasti orang itu akan kaya. Mantan suami dia bukan orang kaya. Akan menjadi pelukis terkenal. Akhirnya juga menemukan seorang biasa untuk kawin. Hasilnya dapat oil dari lubang dekat rumah. Tapi dia hanya ingin menikah dengan pria miskin. Hidup sederhana. Tapi ibu dia tidak setuju. Minta anak harus menikah dengan pria kaya. Di bawah tertekan dari ibu. Dia harus berkencan dengan pria kaya di desa. Ketika mereka sedang berjalan bersama, dia sengaja membuat orang di pinggir jalan kena lumpur. Setelah itu pura-pura minta maaf. Tidak menyangka Day tidak marah. Dalam hati dia ingin hidup bahagia tiap hari sudah cukup. Sikapnya yang acuh tak acuh terhadap kehidupan. Menarik dengannya. Waktu ini Day dengan tongkat mancing ikan dan tidak butuh umpan. Bergerak terus. Tidak menyangka Nana berenang ke situ. Mengakui sama dia. Karena pikiran sama membuat mereka menjadi satu. Day berjanji padanya. Akan selalu miskin. Untuk menetapkan janjian ini, Day hanya kerja setengah jam tiap minggu. Walaupun pernikahan mereka tidak bisa dikatakan sangat miskin. Karena mereka tidak bisa yakinkan. Tiap hari bisa makan satu mangkuk nasi. Tapi mereka sangat bahagia tiap hari. Suatu hari atap bocor. Nana basah dalam sekejap mata. Ketika orang kaya lewat dan tahu soal itu, ambil kesempatan untuk mengejek mereka. Membuat Day marah. Akhirnya bisa usir pria ini. Karena itu Day sedih merasa sakit. Memutuskan untuk masuk ke desa beli alat untuk perbaiki atap rumah. Tapi dia tidak kembali lagi. Nana ke desa untuk cari. Ternyata Day mulai jualan di pinggir jalan. Karena $300 adalah uang $20. Orang lain kerja 8 jam satu hari. Dia kerja 38 jam per hari. Alasan karena ingin Nana punya hidup yang lebih dari cukup. Setelah itu Day buka perusahaan sendiri. Tapi dia masih lembur tiap hari. Ketika semua staf sudah ngantuk, Day juga bisa sendirian. Kerjakan kerjaan punya 100 orang lain. Dia tidak hanya buat Nana hidup dengan tenang bebas dan santai. Juga beli semua harta punya keluarga pria kaya itu. Kau lihat dia sangat keren kan? Dia akhirnya mati karena kerjaan sendiri. Nana dapat waris puluhan juta, dengan air mata. Tapi Nana hanya ingin sederhana saja. Karena itu beri semua uang kepada orang menekan tombol like. Mulai saat itu sudah keluar negeri menjauhi tempat penuh air mata ini. Dia ingin buang stres di luar negeri. Di sini temukan seorang pelukis miskin. Yang dia menulis sendirian. Tapi monyet yang menggambarkan. Nana ingin tahu. Dia ingin tahu satu lukisan ini bisa jual dengan harga berapa. Tidak menyangka pria ini berubah. Dan bilang mereka adalah karya seni. Tidak bisa bandingkan dengan uang kotor. Tapi lukisan dia tidak pernah dijual. Karena itu dia tidak tahu harus jual dengan harga berapa. Nana setelah tahu itu, dengan cepat suka dengan sifat punya pria ini. Lalu mereka menjadi satu. Tidak lama pelukis ini membuat satu mesin. Bisa otomatis pengenalan suara. Semua suara berisik itu membuat Nana sakit kepala. Dia baru mengerti musik adalah suara. Jadi suruh suami mencoba menulis dengan musik. Hasilnya efek kreatif yang menakjubkan. Lalu, studio sudah jual lukisan pertama di dalam hidup dia. Lalu mencoba menulis dengan lagu terkenal. Akhirnya dia menjadi lukisan terkenal. Nana juga hidup di dalam kehidupan kaya raya yang dia sangat membosankan. Setelah menjadi terkenal dia terobsesi dengan kreativitas setiap hari. Nana seperti merasakan suatu yang tidak baik. Hasilnya mesin bermasalah di hari berikut. Menahan pelukis. Keitka Nana kemari. Suami dia telah hancur menjadi daging. Dia hanya bisa menerima harta ratusan juta punya suami. Tapi Nana ingin hidup seperti orang biasa saja.
Karena itu langsung ambil harta. Dan bagi-bagi buat teman yang tinggalkan komentar. Ingin pergi jauh dari tempat ini. Tiba-tiba menemukan seorang kaya di bandara. Dia pernah benci orang kaya. Tapi orang ini tidak hanya pintar omong dan bisa naik pesawat di ruang VIP. Ternyata orang ini tidak suka uang sama sekali. Dia bilang tidak tertarik dengan uang. Kalimat ini membuat Nana langsung tenggelam di dalam cinta. Setelah menikah mereka bersama tiap hari. Bahkan bisnis dia juga suruh karyawan awasi. Yang aneh adalah penghasilan perusahaan naik 3.000 kali dalam 1 tahun. Karena itu orang ini menjadi orang paling kaya di negara ini. Nana tiba-tiba merasakan sesuatu. Biarkan orang kaya jual semua aset. Pulang ke kampung. Tidak menyangka kecelakaan terjadi. Ketika dia sedang meriksa sapi ini. Sapi tendang dia ke langit 10.000 meter. Nana baru melihat suami jatuh dari langit ke bawah. Akhirnya pergi dengan kebencian. Dia hanya bisa menerima harta besar punya suami dengan air mata. Lalu pergi ke bar. Melihat badut di panggung. Walaupun tidak banyak orang menonton. Tapi dia akting sangat serius. Ternyata dalam hati dia yang penting bisa hidup dengan santai. Nana karena sifat tidak peduli dengan hidup dia. Setelah menikah dia punya kehidupan yang dia inginkan. Tidak menyangka suami adalah badut terkenal. Menjadi orang terkenal. Setelah itu dia diinjak sampai mati oleh fans. Nana menjadi wanita kaya. Dr. Lee mendengar cerita hidup dia. Ingin mengorbankan hidup untuk menikah dengan dia. Dia bersumpah akan habisi semua duit. Tidak menyangka Nana langsung setuju. Dokter senang setelah mendengar itu. Dengan cepat jatuh ke tanah mati karena cinta. Lalu ada pembersih masuk. Tidak menyangka pria ini dulu pernah berkencan dengan Nana. Ternyata dia menunggu Nana bangkrut. Jadi Nana dengan cepat habiskan harta untuk menikah dengannya. Tidak menyangka. Dia berhasil temukan Oil di depan rumah. Nana langsung kaget. Harus melihat seorang lagi meninggal. Untungnya ada 2 orang muncul tepat waktu. Dan tanya kenapa dia hancurkan selang Oil. Pasangan ini langsung peluk dan cium setelah mendengar itu. Kutukan Nana sudah berakhir. Hidup sederhana di sawah.